Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Rehana Fauziah, NIM 123200031 dari BPO IFC. Jadi di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai hasil kerja saya dalam responsi praktikum BPO tadi. Di sini saya menggunakan beberapa package, yaitu ada controller, database, main, model, dan view. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai view. Jadi di bagian aspek view ini menerangkan mengenai ukuran-ukuran, baik itu kolom, tabel, text field, maupun yang lainnya. Jadi di sini ada kolom, mulai dari nama, portofolio, micro teaching, wawancara, dan nilai akhir. Lalu di sini ada tabel model, maksudnya model dari tabel yang akan dibuat, ada scroll pane, maksudnya yaitu untuk menycroll pada program yang nantinya akan digunakan user. Lalu di sini ada label nama, label nilai portofolio, label nilai micro teaching, dan nilai wawancara. Begitu juga dengan bawahnya ada text field-nya masing-masing yang akan diisi oleh user. Lalu di sini ada button tambah, update, delete, dan clear. Di sini ada set layout-nya yang sudah saya atur. Lalu bagian sini maksudnya yaitu jika user telah mengeklik pada bagian tambah, update, hapus, maupun reset, sudah dihubungkan dengan dataset di bagian controller. Jadinya nanti data pada dataset akan mengikuti dari apa yang diinput oleh user, baik itu tambah, update, delete, maupun clear. Lalu selanjutnya saya akan menerangkan mengenai controller. Sebelumnya saya akan mencoba merun. Jadi di sini tadi ada kolom nama, portofolio, micro teaching, wawancara, nilai akhir, ada label dari masing-masing text field-nya. Lalu juga ada tombol push button, baik pada tambah, update, delete, maupun clear. Dan data-data ini itu berasal dari dataset. Lalu yang selanjutnya saya akan menerangkan mengenai controller. Di sini pada bagian tambah ada warning. Jadi di sini inputnya tidak boleh kosong, baik nama, portofolio, micro teaching, dan wawancara tidak boleh kosong. Di sini ada string nama dan N1, N2, N3 itu maksudnya nilai dari masing-masing, ada portofolio, micro teaching, dan wawancara. Di sini mengapa menggunakan parse double? Karena parse itu berarti mengubah dari string menjadi double. Ini juga ada warning, jika nilainya yang dimasukkan kurang dari 0, maka ada message nilai tidak boleh kurang dari 0. Begitu juga dengan jika nilainya lebih dari 100, ada warning yaitu nilai tidak boleh lebih dari 100. Lalu di sini jika user menginputkan data, memasukkan data, maka ada message yaitu data berhasil disimpan. Di sini pada bagian N1, N2, N3 tadi, inputnya harus berupa angka, kecuali pada bagian nama boleh berupa kata-kata. Pada bagian update di sini sama seperti sebelumnya bahwa input tidak boleh kosong. Lalu ada message warning sama seperti sebelumnya. Dan jika diupdate berhasil akan muncul message data berhasil diupdate. Lalu di sini pada bagian hapus
Pada bagian hapus, hanya perlu memasukkan nama, jadi nama tidak perlu kosong. Lalu ada pertanyaan, apakah yakin untuk menghapus data? Jika iya, maka data berhasil dihapus. Setelah itu, saya akan menerangkan mengenai konektor. Di konektor ini disambungkan dengan database yang ada di PHP admin dan harus mengaktifkan send terlebih dahulu. Asal DB ini adalah nama database-nya yang sama dengan yang dimasukkan di PHP admin. Lalu jika berhasil, ada tulisan connection sukses. Dan jangan lupa untuk memasukkan library IntelliJ pada project structure. Lalu saya lanjut pada main. Nah, sebelumnya saya mengatakan tentang model. Di model ini menerangkan mengenai set data, metadata, nama-nama data. Lalu nilai akhir di sini bahwa data-data ini nilai-nilai tadi dibagi 3. Lalu sini ada string query-nya. Select from ASLab. Ini akan berhubung dengan database. Lalu di sini ada nama, portofolio, micro teaching, wawancara, hasil dari setnya. Lalu jika ada kesalahan dari database, maka akan muncul warning. Di sini menerangkan mengenai lebih ke query-nya dari database yang telah dimasukkan atau diimpor tadi. Jadi update data. Jadi jika ada kesalahan pada query, pada bagian model ini nanti akan menampilkan message itu terjadi kesalahan pada database. Kalau main ini untuk menampilkan saja, untuk diimpor nanti akan ditampilkan. Contoh saya akan run. Di sini udah tampil, ini berasal dari database yang telah disediakan. Misal saya akan mencoba tambah. Maka di sini muncul terjadi kesalahan pada database. Jadi tadi ada message bahwa terjadi kesalahan pada database karena nama yang sebelumnya Kamila tadi setelah saya gunakan, jadinya saya mencoba nama lain, era 11, 12. Maka data berhasil disimpan. Lalu jika nama saja tidak boleh karena input angka sangat diperlukan di sini untuk proses penghitungan. Untuk update-nya, misal saya pakai era, tapi micro teaching-nya saya ganti 90. Data berhasil diupdate era menjadi 90 di sini. Lalu di sini jadi ini bisa otomatis. Nah, saya akan mendelete Rara. Yakin ingin menghapus dan saya mengeklik yes, data berhasil dihapus. Jika saya menggunakan hanya nama saja, tetap bisa. Saya ketik menghapus terukah. Tetap bisa. Jadi nama yang dikunci suatu keterangan dihapus. Kalau biasanya maksudnya menghapus biasa, data biasa. Baik, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.